Banyak saya. Apa sih itu? Katanya surat langsung nyampe. Internet kayak apa sih? Nggak ada. Saya nggak pernah lihat di sekolah, nggak ada. Zaman saya SMA, seumuran kalian. Bukanlah setingkat di atas kelas 2 gitu ya. Kalian kelas 10 kan? Kelas 9 saya kelas 2. Dan baru belajar komputer. Itu belajarnya bukan programan bahasa, hanya sekedar ngetik. Sekarang sih kayak Word ya. Cuma tampilannya nggak MS Word kayak sekarang. Karena tadi cuma layar hitam kedip-kedip. Ada program namanya WordStar, MS Word dulu WordStar yang seimbang. Bukan pendahulunya MS Word ya. Aplikasi yang ibaratnya sama fungsinya, tapi beda perusahaan. Saya nggak tahu penciptanya perusahaan apa, tapi nama aplikasinya WordStar WS55. Perintah misalnya untuk rata kiri harus titik apa, itu dihafalin tuh. Rata kanan titik apa, rata tengah titik apa, bold atau supaya tebal juga titik apa. Nah itu harus dihafalin semua. Nah sekarang kan enggak, tinggal blok, klik ikon, klik jadi. Ngasih penomoran halaman, ada lagi beritanya apa, itu dihafalin semua. Saya hanya hafal saat itu. Setelah lulus ke SMA juga nggak hafal, ulang lagi. Karena saya pakai hanya di sekolahan. Saya belajar komputer hanya di sekolah, makanya pulang lupa. Wajar. Makanya sekarang kalian kalau belajar programming hanya di sekolahan, saya yakin, kalian nggak akan bisa bikin aplikasi kalau hanya belajarnya di sekolahan doang. Karena saya sudah merasakan, bahkan bukan programming itu, hanya kayak ngetik, itu aja sulit. Saya sudah merasakan, apalagi programming. Ini belajar bahasa yang buat kita ngomong dengan komputer, kita memerintahkan komputer. Tuh. Harus nyadar diri. Setiap hari gimana caranya supaya saya bisa belajar? Carilah rental atau harus sering ngecek. Temanmu pulang, boleh silakan pulang. Saya punya keinginan supaya saya bisa belajar setiap hari. Karena saya nggak punya uang, dalam arti ya buat rental, ya sudah, saya harus ngecek dulu ke lab. Barangkali siang-siang banyak laptop yang sudah dikembalikan, pinjam laptop. Atau lab sebelah ada yang kosong, pinjam. Atau lab simdik misalnya, ini jarang juga kan, nggak pakai setiap hari dari pagi sampai sore kan. Itu maksimalkan, sadar dirilah dari sekarang. Jangan sampai telat nanti kelas 3 tiba-tiba nyadar saya belum bisa apa, udah mau lulus aja. Apalagi sampai lulus. Kemarin bikin aplikasi saya juga nggak tahu, cuman ikut teman, masih baru retak, padahal kelas 3 udah lulus, levelnya retak, ya bahkan kelas 10. Kelas 10 ini retak ya, kalian retak aja udah. Sambil memahami sedikit-sedikit. Memang itu caranya belajar, mau nggak mau. Semua programmer begitu. Awalnya retak. Oke. Nanti lama-lama kan paham yang kalau sini. Kalau setiap hari. Dan diomongin, boleh kesulitannya? Harusnya udah tercerahkan bro. Oke. Nah kaitannya yang saya umumkan bahwa akan ada pemanggilan minggu depan akan kita laksanakan kalau memang belum mengumpulkan ya. Minggu depannya lagi kita bikin target, harusnya minimal berapa? Nggak mungkin kita bikin pernyataan lagi. Kalau sudah mengumpul 3 pernyataan, orang tua sini. Berarti kalau orang tua sini, pernyataannya apa? Ibaratnya ya tidak ada tekanan buat sekolah atau gurunya kalau dia nggak naik kelas. Karena memang anaknya yang nggak bisa memenuhi syarat. Ya, kan kita tetap harus ada target. Angkatan kalian ini lumayan padat, setiap hari ada materi baru. Mau nggak mau, kan
sebelumnya kita sering lompatin tuh karena kita nunggu satu materi 2 minggu yang kemarin. Satu materi 2 minggu, satu materi 2 minggu. Akhirnya banyak yang enggak diajarin hal-hal dasar dan mereka bingung. Kemarin saya baru nyadar juga tuh anak kelas 11 yang praktik. Ternyata data yang dikirim dari form HTML ke database bedanya post dan get, mereka get, post dan get, mereka bingung. Belum pernah belajar Pak. Kenapa nggak dipelajari? Nggak ada yang ngajarin. Kenapa harus menunggu? Bingung kan? Nah itu kesalahan kita. Belajar harus nunggu. Apa yang diajarkan guru doang. Bahaya kalau cuma belajar dari apa yang diajarkan guru. Saya sudah bilang perlu banyak sisi untuk mengenali gajah, sifat gajah, apalagi sampai detailnya. Kalau cuma gambaran besarnya gajah, barangkali bisa disampaikan satu guru. Tapi sampai detailnya, kalian harus banyak info, tidak cuma dulu, barangkali YouTube, buku, ikut kursus, ikut bootcamp, supaya dapat gambaran itu secara detail. Karena penting di program itu kita paham secara detail, supaya kita percaya diri, dapat proyek apapun kita bisa selesaikan kok. Jangan sampai belum pernah bikin Pak. Itu jawaban fatal kalau ngomong belum pernah bikin terus kalian tolak. Kalau belum pernah bikin, seharusnya punya gambaran, saya harus pemahaman supaya bisa bikin itu. Berapa bulan kira-kira saya pelajari itu supaya bisa. Programmer pasti begitu. Kerja jadi programmer dimanapun nanti yang dihadapi begitu. Bikin aplikasi yang belum pernah dibikin. Harus mikir gimana caranya. Nanti yang nggak bisa bikin tidur 3 hari 3 malam bahkan seminggu bisa jadi. Tidur hanya 2 jam 3 jam. Oke? Tapi itu juga nggak setiap hari sih. Ketika proyek-proyek tertentu saja. Dan kalau sering berlagi di saat-saat senggang, kemungkinan mendapati seperti itu jarang, jadi setahun sekali bisa jadi. Ya, nah makanya penting untuk belajar dari bermacam sumber supaya kalian tahu detailnya. Cuma ngandelin modul yang Pak Uji kasih, dapat apa? Itu kan cuma dasar. Dan itu satu cara doang. Cara yang lain banyak. Contoh-contoh yang lain banyak. Bahkan belajar programan awal itu kalau di buku lain itu kan bagaimana membuat titik-titik dalam bentuk segitiga atau dalam bentuk permata gitu kan, dan jam atau urut 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Jadi semakin ke sini semakin banyak sesuai dengan jumlahnya. Itu algoritmanya gimana? Itu kalau belajar programan awal. Tapi kita nggak pakai itu. Kenapa? Kelamaan. Itu pelajari secara mandiri saja untuk melatih logikanya. Karena saya ingin kalian mendapatkan gambaran besar dulu. Jangan detailnya dulu. Kalau detailnya di awal, kita terlalu misalnya fokus ke telinga. Detailnya telinga bagaimana? Gambaran besarnya gajah nggak selesai, nggak dapat. Oke? Kalau metode Pak Uji, kalian punya gambaran besarnya dulu gajah. Detailnya cari informasi lain. Buku di perpus itu beli video Udemy, ikut bootcamp atau ikut beberapa kursus. Kan saya juga pesan kan info-info pelatihan gratis. Sekarang ada info pelatihan gratis kemarin dari Bank BTS kan? Iya, dia juga. Ada yang daftar? Satu orang. Yang lain? 10 doang. Hah?
itu salah satu upaya untuk kalian belajar hal lain. Pemrogramannya bisa jadi bukan PHP loh. Saya yakin kayaknya bukan PHP deh, karena backend biasanya mereka pakai JavaScript. JavaScript ya. Nanti pakai Node.js, frameworknya apa saya nggak tahu. Nah kan, dapat gambaran bukan sekedar gajah, itu udah beda lagi, beda hewan ibaratnya. Gajahnya tadi PHP saya ibaratkan. Mas sekarang mengenali jerapah ini. Kita ada, nanti apa lagi nih? Udah nil. Jadi bahasa pemrograman lain, ada ular, Python, kan? Banyak di luar sana bahasa pemrograman yang lain. Ini nanti kita belajar PHP aja butuh banyak sumber. Nanti bahasa yang lain. Makanya kalian, saya kok kalah ya bersaing di PHP ya, yang di sekolahan. Masih ada kesempatan, cari pemrograman yang lain. Pelajari secara sungguh-sungguh, hebat di situ. Kalian nanti luar biasa nyari kerja, kemungkinan pilih tanding. Oke? Kalian mungkin dikalahkan di PHP, tapi saya kan jago di Golang, di aplikasi Android, Golang. Saya jago di Python, backend, terutama di data science, karena saya jago matematika. Nah, gitu, carilah yang sesuai. Tapi kita ajarkan cuma satu di sini. Ini juga baru angkatan kalian loh, belajar satu bahasa. Angkatan kemarin minimal 2, Java dan PHP. Kita tahu hasilnya juga nggak mengembirakan. Nah, sekarang kita coba satu deh. Tapi detail. Satu tapi bisa memberikan gambaran besar. Belajarnya kayak apa? Ada kaki, telinga, belalai. Detailnya, pori-porinya nanti kalian cari sendiri. Pori-porinya seperti apa? Bulu gajah di pori-pori itu seperti apa? Cari sendiri. Kasarnya, pupilnya gajah ada nggak? Cari sendiri. Ya. Nah ini yang kita coba berikan kalian. Pak, lowongannya bagaimana? Masa saya capek-capek belajar nggak ada lowongan sih? Lowongan programmer, kan saya udah kasih. Kalau kalian pantau, itu tiap hari ada. Oke, minimal semua ada. Memang beragam. Mungkin bukan yang kalian bisa, tapi kalau kalian bisa satu, switch ke yang lowongan itu ada, itu lebih mudah. Dan biasanya yang nyari kerja itu cuma lihat portofolio kalian. Kalian bikin itu sedetail apa dengan bahasa yang kalian kuasai itu. Soalnya nanti kalau kalian pindah, itu tinggal sintak aja yang dipelajari. Kalian pernah bikin apa? Saya pernah bikin sistem informasi rumah sakit dari A sampai Z. Oh iya, kamu memang butuh kayak ini. Berarti dia udah punya gambaran besar tuh. Rumah sakit kayak apa? Bahkan dia punya detailnya pakai bahasa PHP. Sekarang di kami bahasanya JavaScript, Node.js, pakai framework React misalnya. Tinggal belajar sintaksnya. Sintaks itu apa? Cara nulisnya. Oke, kalau PHP echo apa? Kalau di JavaScript kan print gitu kan. Walaupun PHP sudah bisa print. Deklarasi variabelnya seperti apa? Itu sintaks, cara nulisnya saja. Istilah-istilah udah tahu, ya kan? Assalamualaikum, salam. Yang standar, yang dasar-dasar, cookie session, udah ngerti Pak saya. Nanti halaman paging, saya sudah tahu itu Pak. Di bahasa pemrograman ini begini Pak. Apalagi yang dasar-dasar. Tinggal sintaksnya di bahasa pemrograman lain. Usahakan nantinya yang begitu. Jadi jangan khawatir. Lamar aja bahasa pemrograman apa sih? Dia kan mau ngerjain proyek apa? Cari rumah sih ngerjain proyek apa? Kalau misalnya sama proyeknya lama.
Oke. Yakin kesempatan ketemuannya lebih besar. Kalian anak SMK, perjalanan kalian sangat-sangat panjang. Oke. Anak kuliah butuh 5 tahun, kalian 3 tahun, umur 19 nanti lulus ya, baru kalau kuliah umur 24 sekitar. Kalau mau bersaing anak kuliah, kalian punya kesempatan 5 tahun lagi untuk belajar kayak anak kuliahan. Tapi kalian sudah punya modal 3 tahun. Tinggal baca detailnya. Pelajaran di SMK memang nggak sedetail yang di kuliahan, tapi kalian punya pengalaman programming dari awal. Desain juga secara garis besar nanti diajarin. Analisa produk nanti juga secara garis besar diajarin. Tapi di kuliah memang lebih detail. Cuma kalau kalian pernah belajar secara garis besar, detailnya harusnya lebih mudah. Ya kan? Terus kemudian belajarnya harus bagaimana? Itu kalian nggak nebak-nebak lagi kan? Harus setiap hari. Saya harus meluangkan setidaknya sehari berapa jam nih? Karena ini bahasa. Ingat-ingat yang kita pelajari itu bahasa. Nanti kita bikin sebuah panggung sandiwara. Ada skenario itu yang diperankan. Jadi bukan sekedar bahasa kalian bisa, tapi bikin nanti sandiwara, panggung sandiwara. Bikin aplikasinya itu, dipentaskan nanti itu. Bayang ya? Kan belajar bahasa Inggris selama ini pernah pentas bahasa Inggris? Belum kan? Belum. Iya, makanya nggak bisa-bisa. Harusnya ada pentasnya bahasa Inggris. Bikin drama. Kalau sekolah favorit ada. Kita pernah aja di SMA Negeri 81 Jakarta. Tiap semester ada pentas. Oke, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Mereka bikin pentas. Bikin skenario. Jadi pelajaran bahasa Inggrisnya gitu, nggak cuma ngapalin regular verb, irregular verb, enggak. Tapi dipentaskan. Skenario dibikin sendiri, belajar acting, ngomong dialog, jadi tahu situasinya ini dipakai pas apa sih. Dialognya bukan sekedar 2 orang maju di depan kelas, mereka pentas pakai kostum. Walaupun kostumnya juga dari kertas-kertas begitu, mereka bikin sendiri. Ada kemudian jadi korban, diambil bumbunya, dibikin apa gitu. Oke, ya sadar diri ya posisi kalian siswa RPL belajar tentang programming ya, yang memang harus setiap hari. Tidak ada alat berarti harus cari gimana caranya, rental, atau mungkin di sini, makin lab, gimana pun cara. Sadar dirilah dari sekarang. Itu yang saya harapkan. Saya nggak mau marah-marah. Memang kalau cara ngomong saya memang kadang agak bentak, tapi sebenarnya saya nggak mau marah. Ya, marah rugi bagi saya kalau marah. Kalau saya nggak marah, yang rugi kalian nggak ngerjain misalnya kan. Nah, nanti perasaannya nanti jangan sampai, saya nggak mengharapkan itu sih. Saya harapkan kalian tetap kerjakan, selesaikan sesuai target. Ini sudah modul keempat, ingat hari ini. Yang kemarin belum sama sekali. Ini nggak mau harus punya semacam rencana bagaimana menyelesaikan modul keempat hari ini. Karena saya nggak yakin ini bisa selesai dalam seminggu. Kemarin ada banyak yang satu modul seminggu baru selesai. Karena alatnya memang nggak mau harus minjem di hari Jumat misalnya. Jadi hari Jumat doang dia bisa ngerjain, ya seminggu sekali. Padahal ini 4, nanti muncul lagi. Semalam sudah saya share, tadi pagi sih, bukan semalam ya, tapi dini hari. Saya share tuh materi lengkapnya.
Itu yang si I itu sebenarnya materi untuk 2-3 pertemuan bisa jadi satu. Yang si I. Lalu juga nanti ada proyek mandiri. Kalau proyeknya Facebook ketemu, nah itu sudah ada saya ikutin. Tapi yang terakhir mandiri, saya tidak memberikan contoh kode, kalian nyari sendiri, bikin apa terserah. Yang si A itu bikin tentang perpustakaan, tapi secara sederhana ya, bukan perpustakaan yang lengkap banget enggak. Karena saya juga nggak tahu tentang perpustakaan sebenarnya. Itu hanya adik-adik aja. Oke, punya koleksi buku bisa dibaca, kira-kira begitu aja. Kalian nanti bisa bikin apa dong? Ini saya bikin tentang klinik aja, seperti informasi klinik. Pengunjung, ketemu dokter, ya kan? Kasih obat. Dan dokternya ada berapa nih? Ada 3. Tapi ada jadwal dong, iya kasih jadwal buat dokter. Seminggu itu untuk 3 orang. Kasih jadwal. Oke, ada daftar obat dong? Ada. Nah, coba kasih daftar obat. Obat flu, macamnya yang berapa aja? Obat paracetamol, paracetamol berapa? Lagi obat kulit banyak sama jenisnya. Obat apa lagi nih? Luka, ya kan? Berapa banyak? Nah, nanti pura-pura pasien datang keluhannya apa? Luka. 3 tahun nggak sembuh. Aku juga 1 dulu kok di Nggak apa yang 3 tahun nggak sembuh? Ya itu kan hati-hati ya. Itulah. Kasih obat apa? 10 Sama dokter siapa yang ngasih? Ada yang jaga nggak di klinik? Ada dong harusnya. Nah, yang jaga. Apakah 1 orang? Nggak mungkin dong. Apalagi klinik 24 jam. Tapi ya dong. Pak, kalau saya bingung gimana Pak? Saya mau bikin apa? Cari aja tutorial di YouTube. Kalian retype ikutin. Atau soal anak kelas 3 uji kom, kalian bikin. Nah, kalian sudah bisa kan bikin. Saya tidak menuntut kalian bikin secara sempurna, yang penting bikin saja deh. Kekurangan-kekurangannya nanti bisa diperbaiki selama kalian belajar. Tetap nanti akan jadi sempurna kan akhirnya. Video kalian yang bikin, apakah saya menuntut kalian harus bikin sesempurna mungkin? Ya. Saya hargai, walaupun belum ada suaranya juga. Saya menginginkan ada suaranya, kalian jelasin, ya kan? Ada juga yang ngirim bisu aja, malah kasih musik jedak. Ya. Padahal saya dari awal bilangnya jelasin. Karena belajar yang bagus itu kalian mengajarkan ke orang lain. Semakin bisa mengajarkan ke orang lain, berarti kalian semakin paham. Itu maksudnya. Bukan sekedar bikin. Tapi masih ada yang kirim. Ya tetap saya terima, saya kasih nilai, ya kan? Karena kalian masih proses belajar. Cuma saya harap nanti diperbaiki, jadikan konten misalnya. Saya pun sendiri sekarang mau apa ya, konten-konten saya lama mau saya hapus, saya bikin yang lebih profesional lagi. Enggak, saya udah beli mic lama sebelum pandemi sampai sekarang belum kepake. Gara-gara langsung laptop ternyata nggak kuat, harus pakai power lagi, phantom power gitu kan. Baru beli kelihatan dikirim, tapi nggak tahu bisa pakai atau enggak. Power powernya sudah pasti yang murah gitu kan. Nanti kalau sudah ada AdSense-nya baru berani yang bagus, gitu kan? Atau ya nggak harus begini deh, pakai AdSense bisa. Masa pakai AdSense kalau saya napas ya kan? Tahu sendiri, saya sempat bikin tutorial kan, saya bisik-bisik, napasnya kedengeran banget, kayak apa gitu kan? Badai lewat bus. Dan kering wakil lagi problemnya ya kan, bus, ambil nafas lagi. Oke, cuma lampu saya belum beli.
ya. Karena ada beberapa ibu saya yang kalau bilang ya karena memang modal minimalis, ya nggak masalah. Yang penting jalan aja dulu, ya. Kurang apa diperbaiki saja. Saya mau bikin channel yang sedikit profesional lagi, saya bikin beberapa list, sudah ada di kepala saya, bikin nama tutorial. Apakah saya harus bisa dulu semuanya itu? Enggak, saya hanya tahu secara besar. Saya cari materinya di internet, di YouTube juga malah punya orang ya kan. Cuma saya bikin versi saya sendiri. Nah, gitu. Enggak masalah kan? Siapa tahu saya lebih berhasil dari mereka. Sama-sama jualan gorengan ya kan. Semuanya di jalan yang sama, tapi ada yang laras ada yang enggak ya kan? Kenapa tuh? Masing-masing orang punya rezeki. Ternyata cara pembawaannya beda. Bisa jadi nanti kalian lebih berhasil dari saya. Ilmunya yang semula, nah bisa dibilang bahwa saya karena banyak berkecimpung sering jam terbang lebih tinggi jadinya kan, yang nonton lebih suka, hanya kalian lebih jago dari saya. Berhasil. Ya kan? Sama-sama loh. Sama-sama di FPL misalnya gitu. Dan saya yakin bisa itu. Nggak mungkin bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin bagi kalian itu bisa lebih sukses, lebih hebat. Oke, bisa ngomong banyak dulu, nanti saya ambil masuk materi. Masalah yang coding saja kan materinya udah dikasih dari seminggu yang lalu. Besok tak kasih yang ke 5 ya. Kodenya juga ada sampai 12 juga ada, cuma beberapa nggak perlu dieditasi. Sekarang baru sampai yang 7 yang sudah ready publish di share kalian. Yang 8 sudah ada, cuma ya itu proses editing. Jangan sampai 12 juga sudah. Itu juga bukan saya mikir sendiri, enggak ya, comot sana, comot sini, kira-kira harus apa. Sebagian besar juga dari kampus Surabaya apa itu? Sampai dari sana supaya tahu terus saja. Kira-kira butuh apa sih supaya paham ke sana? Karena kalau bikin sendiri lamaan. Kalian belajar juga gitu, ya kan? Bikin sesuatu nggak harus maksa bikin dari nol. Sudah ada kok di sini tutorialnya, itu aja dulu ikutin. Nggak harus dari nol. Nanti kalau jam terbang tinggi, nah baru deh. Tapi saya yakin programmer sekarang juga jarang yang Pinol biasanya si frameworknya. Framework sendiri juga dibikin dari beberapa programmer, jadilah framework CI. Karena walaupun ada team lead-nya, pemimpinnya, ya Laravel si Outwell siapa itu, kalau CI itu dulu Alice. Nah sekarang nggak tahu pemimpinnya siapa. Tentu programmer banyak di situ, mereka bikin saling koordinasi, bikin jadilah frameworknya. Bikinan orang, jadi nggak bikin, mungkin awalnya dari satu orang, tapi jadi sesempurna itu karena banyak kontribusi banyak orang. Makanya nggak usah terlalu idealis, saya harus bikin dari nol juga. Nanti kerja juga gitu, banyak yang kalian tinggal copy paste, ada error juga nyari karena ketemu copy paste, dirangkai. Ya, dia uang, ya kan? Dapat duit, gitu. Nyari uang tuh. Jadi programmer. Apakah cuma ada jadi programmer? Jangan dong. Bikinlah konten. Apakah cuma dari konten? Jangan dong. Bikin aplikasi yang kira-kira bisa dipakai orang langganan setiap bulan. Atau setiap kali orang mau pakai bayar. Dina. Udah. Sekarang muncul kan undangan online. Ada yang mau berencana mengirimkan undangan ke saya? Nanti bisa bikin undangan online, undangan nikah. Atau cowok ada yang belum kita? Undangan kita. Nah online kan dibikin. Inilah aplikasinya tuh.
Ada versi gratis, ada versi berbayar, kira-kira gitu. Apalagi yang bisa dijadikan uang? Ini tutorialnya, videonya versi berbayar di Udemy, taruh sana. Apalagi? Ya sampai jadi guru lah, ngajar di mana, SMA mana, atau dosen. Ada dosen ya? Udah kenal magra ya? Belum? Belum ya? Ada kelas 11. Ada dosen. Itu dosen programmer juga. Di Windows Kalau saya dulu freelance, tapi sekarang sejak Bogor enggak. Hanya ibu saya ibu jadul sih termasuk. Kurang up to date, tapi sekarang mau mencoba lagi usaha, saya mau bikin lagi. Ya, kebayang dulu di Jakarta, enaknya di klien gampang. Kalau di sini agak susah sih, harus di Jakarta kebayangnya. Tapi saya kan terbatas karena PNS ada absen harus di sini dan ada pulang harus kerja, itu yang bikin susah. Kalau dulu freelance saya masih karena guru honor ya gampang ya. Saya bisa pergi setiap saat. Sekarang susahnya di waktu. Saya menyesal pas lain di Jakarta. Saya ajarin, Pak, ini caranya. Bahkan untuk hal kecil itu jadi duit loh. Ini saya pernah cerita ya kan. Pasang iklan di Google, jadi duit. Bikin jasa aja pasang iklan di Google AdWords. Kalau AdSense kalian yang dapat uang. Kalau AdWords yang kalian yang masang iklan itu supaya bisa keluar di AdSense. Jadi duit juga. Dulu saya di situ. Terus SEO, Search Engine Optimization, supaya bisa dia tampil di halaman pertama itu website, gimana caranya? Jadi dulu juga, itu juga dulu saya berkecimpung di situ. Memang selalu berubah algoritma, nah itu masalahnya. Karena saya lama update, sekarang belum. Nah sekarang kayak apa ya? Bagaimana supaya ngambil halaman pertama? Oke. Bahkan sempat klien saya kena di indeks itu dia semula di halaman pertama langsung di halaman terakhir, tak tahu di halaman berapa. Saya cari-cari nggak ada dengan kata kunci tertentu. Baru kemarin ketemu. Ternyata oleh Google dia dianggap error server 5xx. Kode 5 itu benar server udah. Padahal nggak ada server error. Gara-gara saya pakai cara curang. Waktu itu ada tools untuk traffic fiktif. Waktu itu masih salah satu yang dipilih adalah traffic. Tapi itu tuh ketahuan. Nah ini deh. Kemarin tuh pecah masalahnya. Setelah beberapa tahun saya cari, bisa dihilangin ternyata. Mulai lagi. Semoga dalam 2-3 bulan bisa menjelang di halaman depan. Untuk nomor 1 memang susah, tapi minimal di halaman depan itu sudah lumayan. Kan pencarian Google ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa ya? Minimal di nomor 1 masih di halaman 1 itu bisa di nomor 1 paling atas. Itu mahal tuh. Bisa puluhan juta tuh. Untuk bisa nomor 1 misalnya kalian pasang 10 juta banyak yang mau SEO. Kalian ngajarin ilmunya sakit. Memang banyak toolsnya banyak. Yang ada di sana. Tapi intinya banyak ragam untuk kalian bisa nyari uang di bidang RPM. Jangan kira untuk bikin aplikasi dijual, enggak. Kalau cuma bikin aplikasi dijual, jangan deh. Berpikirnya terlalu simpel. Karena kalau sekali jual kemungkinan karena Indonesia budayanya copy paste ya kan, di copy orang dijual itu banyak itu yang jual bajakan. Kalah kalian. Kalian bikin 3 bulan, 4 bulan dijual dengan 6 juta, 7 juta, dia jual dengan 300.000. Bahkan sudah 300.000 itu dalam dengan program kode-kode yang lain. Ada ratusan kode aplikasi yang lain dijual begitu. Kayak rambutan satu ikat gitu. Oke, nggak mau juga ditawarin di grup-grup programmer. Programmernya bikin akhirnya ya gitu meradang kan. Saya bikin capek-capek jual ikatan gini 300.000
300.000 isinya banyak. Aplikasi apa aja, tapi dia yang nggak melayani customer, hanya jual aja bukan. Hit and run, jual putus. Ini emang cuma sekedar mikirin bikin aplikasi dijual, bahaya. Kalian belum tentu bisa menjual sebulan sekali. Kebayang? Iya. Belum tentu menjual aplikasi sebulan sekali. Itu waktu yang kalian habiskan berapa? Tapi banyak loh sumber uang selain membuat aplikasi kalian jual. Tadi sudah saya sebutkan. Budi-budi yang lain. Ibaratnya kalau kita hidup jangan mengandalkan satu keran sebagai sumber mata air. Karena kalau satu keran itu kita nggak bisa minum, mati lah kita. Kita harus punya banyak keran sumber mata air. Kita harus punya banyak sumber penghasilan, sumber uang. Jangan cuma ngandelin satu. Ya, banyak orang kesulitan hidupnya karena cuma satu ngandelin sumbernya. Nanti yang cewek-cewek juga sama, jangan ngandelin suami doang. Saya harap punya keterampilan nyari uang, tidak harus keluar rumah. Oke, di rumah bisa sambil jagain anak. Karena kalian anak RPL sudah kebayang dong. Tuh. Yang cowok apa lagi? Ya, kreatif mungkin. Harus sumber uang. Saya mau harus ngomongin duniawi, karena ini ilmu dunia. Kalau agama ya nanti sama dulu agama. Memang jangan terlalu ngejar dunia. Tapi dunia kalau nggak punya uang, gimana tuh? Karena saya ngajarin ilmu dunia, ya pokoknya uang. Tapi nanti belajar agama, ya benar kalau bilang jangan terlalu ngejar dunia, karena kita disini hanya sekedar mampir. Kehidupan kita yang nyata di akhirat. Tapi jangan sampai gara-gara kita fokus akhirat, ya dunia kita lantarkan, akhirnya kita nggak fokus ke akhirat. Hanya untuk dapatkan 1.000-2.000 harus berdiri di pinggir jalan, panas-panasan. Jadi Pak Oga, tahu ya Pak Oga ya? Yang itu terang dia minta, kadang nggak dikasih gerak. Ya, jangan sampai lah. Ya saya tidak menjelekkan mereka enggak, tapi buat kalian bisa kok lebih dari itu. Ya, dapat yang lebih baik dari sisi jumlah, dari sisi tempat. Ya memang lebih baik daripada nyuri, memang. Tapi kan jangan serendah itu juga buat kalian harusnya bisa lebih baik. Belajarnya maksud saya tidak memaksakan kawannya. Tapi kalian punya pilihan lebih baik. Sama kayak sekarang kan banyak yang ngamen juga kan, salah-salah. Cuma bawa dia kecil, dah gitu doang. Itu ngamen, enggak itu mengemis sebenarnya tuh. Karena kalau ngamen itu artinya keterampilan. Orang harus suka dulu. Dia nggak peduli suka nggak suka, dia nggak peduli punya keterampilan atau enggak. Ada musik aja kecil. Amen, oke itu sebenarnya tuh ngemis sebenarnya. Ya memang lebih baik daripada nyuri, tapi kalian bisa lebih baik kan. Oke, masih ada yang cita-cita jadi pengamen? Di RPL malah lebih sibuk belajar gitarnya. Boleh belajar gitar untuk kalian. Ya refleksi lah, santai-santai. Tapi kan nggak santai-santai tiap hari juga. Ya aku suka musik. Tapi jangan sampai menghabiskan waktu lah untuk yang karena lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dengan depan. Ya RPL ini yang paling memungkinkan. Pilihannya lebih baik kok. Kenapa masih milih pilihan yang nggak baik? Itu maksud saya. Jadi jangan selalu langsung daripada nyuri Pak, enggak gitu. Kan punya pilihan yang lebih baik.
nanti Kok kasih tahu lagi malah ke depan daripada nyuri? Nah, enggak. bisa. Ya, begini seperti itu. Karena saya juga lihat ada juga alumni RPL, walaupun nggak tiap hari, kadang saya lihat tak apa ya dia jadi pogam gitu. Wah, alumni RPL, anaknya nggak mau nyapa sih. Saya liatin, kamu lihat. Tapi saya tahu tidak alumni RPL. Tapi nggak lama, pernah lihat aja. Ini karena malu kali saya lewat sini. Tapi tidak tempat untuk dia jadi diskusi kalau dapat kerjaan yang lebih baik ya. Saya tidak menghina enggak, tapi kalian punya kesempatan untuk yang lebih baik. Nah, kenapa tidak gunakan kesempatan yang lebih baik itu maksud saya ya. Kalau mentok-mentoknya nih memang nggak punya kerjaan apa-apa, jadi program, oke lah, tapi itu jangan jadikan pegangan. Ya, sehari 2 hari aja daripada kalian gabut. Ya. Tapi ya uangnya nggak bisa diambil kan? Ngamen uangnya bisa diambil nggak bisa. Jadi uang parkir nggak bisa. Oke, jangan terlalu simpel lah. Kalian harus punya, udah dikasih otak, nah udah dipinjemin tuh. Tanya loh, nanti kalian balik ya, ditanya otakmu buat apa sama di dunia. Nggak pakai pak, nggak pakai ya uang. Yang ini kan, kenapa hidupmu sangat susah? Bukan gitu ya. Kenapa hidup saya sangat susah? Protes nanti biasa. Ditanya, kamu udah pernah pakai belum? Kayaknya iya, kayaknya. Mau kamu pakai buat apa? Ya, saya selalu berangan-angan, pengen jadi ini, jangan itu. Tapi kamu coba bikin sesuatu yang bisa mendekatkanmu dengan atau kamu pantas dengan angan-anganmu belum? Kita belum. Nah, itu belum dipakai tuh berarti. Ya, jadi pantaskanlah diri kalian. Intinya gitu. Kata Maria Teguh gitu. Saya suka kata Maria Teguh juga, walaupun banyak kasus gitu. Tapi kan nasihatnya bagus. Oke, saya tidak melihat orangnya. Walaupun orangnya punya kasus, kalau nasihatnya bagus, saya tetap pakai. Karena nasihat itu berlaku. Bisa jadi dia tidak bisa menerapkan, tapi kan kita kalau terapin bagus juga. Nah itu intinya. Pak Mujib ngomong di sini juga bukan Pak Mujib sempurna, ya kan? Tapi kan nasihat Pak Mujib, kalau saya digunakan, yang baik-baik gunakan saja. Adapun ketidaksempurnaan Pak Mujib jangan ditiru. Sama, Maluku, apa lagi? Sung Desemparingin. Siapa motivator di Indonesia yang terkenal? Dua itu aja. Maluku, Sung Desemparingin. Gak suka baca motivasi gitu. Bagus, terima kasih. Ini dulu saya tadi ke telepon, kata saya Pak Mujib dan telepon dia sama Pak Mujib. Saya ke sana. Ya ini banyak yang oke, sudah ada kunci. Boleh yang ke sebelah. Nanti kita bicara lagi sebelah, ya. Kenapa nggak di sini? Dinda kenapa nggak di sini aja orang? Ngobrolnya di sebelah. Hah? Yang ada laptop di sini. Di sini sambil ngobrol sambil Berarti sampai pulang sini. kecuali
nanti siang boleh kamu ke sebelah atau kemana? Karena kalau siang saya udah standby kan, saya menyasar kalian sambil tapi rumahnya tetap ya, bilang sare pak, ada 3. Nah, ini temanannya, katanya sering sini. Ya. Oh, biasanya udah nyala. Karena saya baru kali ini. Saya masih nyari panelnya. Oh, di sana. Foto-foto perbaikan. Ya, coba. Ini mana saya handset? Lupas gimana? Oh itu. Itu kak. Ajar. Oh iya. Saya juga sombong nanti. Sombong dosa gak? Wah, kocak aja istri aneh. Iya. Saya asing dengan ruangan ini. Assalamualaikum penunggunya. Oke, saya langsung jelasin materi ya. Ngobrolnya kita lanjut ya lain kali atau nanti siang. Karena saya materi. Ini memang nembaknya kemana? Ke sana? Iya. Nggak kehalangin dengan ini? Tangan bisa. Oh, di depan ya kabelnya ya?
Masih ada yang sudah ya? Saya akan menjelaskan beberapa hal. Seperti biasa saya hanya random, tapi nanti kalau misalnya kalian ada yang nggak paham, biasanya materi kemarin boleh bertanya. Karena memang ini saya akan bisa jadi berapa kan bisa kalian pahami secara mandiri ya. Jadi seperti itu. Nah ini materi keempat, ini mengulang sedikit tentang loop, looping atau perulangan, terus juga tentang pengiriman data menggunakan post dan get. Oke, walaupun ada juga yang lain nanti ada put, ada macam-macam lah. Tapi buat ini yang sering ya. Ini mah nanti kalian akan paham. Ketika dia dikirimkan, kemudian ditangkap supaya bisa disimpan di database, nanti ada materi berikutnya. Tapi ini dasar tentang post dan get kalian nanti bisa dilihat. Kalau yang pertama ini masih tentang perulangan sebenarnya looping, tapi hanya untuk deteksi browser. Ini penting nggak penting, cuma ini hanya sekedar selingan. Tapi nggak tahu nanti apakah ada program yang membutuhkan seperti ini, saya juga nggak tahu. Deteksi browser nggak? Ini hanya buat latihan loopingnya sebenarnya. Pemanasan. Yang kedua, sama random juga sama. Ini bentuk lain dari looping. Kalau tadi ini pakai switch case. Cara lain untuk menggunakan looping. Kalau yang sudah kerjain, mungkin bisa sedikit memahami kalau kemarin if else kan else. Kali ini switch pindahnya apa? Kalau misalnya nanti dicocokkan dengan yang case pertama, maka dia yang muncul. Kalau cocok dengan yang case kedua, maka dia yang muncul. Nah, ini perlu ada gambar tambahan kalian bikin sendiri dalam folder image. Kalian cari gambar, masukkan di folder itu supaya ini jalan. Karena kalau nggak ada nanti kan ambil apa-apa. Ya, karena saya kan tidak memberikan penjelasan di atas bahwa kalian harus punya gambar namanya alpha dari CPG, beta dari CPG, dan ditaruh di dalam folder image. Yang satu kan kalian sudah ada folder PHP kan kemarin? Di PHP bikin lagi folder image. Kalau seperti ini, kalau nggak mau ada folder image, jangan langsung nama filenya di dalam PHP ini. Habis ini ada yang bingung. Kalau sudah praktikum beberapa modul, harusnya ngerti. Nah, yang nggak ngerti ini karena belum praktekkan modul yang kemarin. Ini harus tambahin sendiri. Tidak ada di laptop kalian atau komputer kalian. Boleh gambar apa aja. Yang penting kalian bisa melihat efeknya. Yang penting kalian bisa memahami. Setelah melihat dan coba pahami. Nanti bisa menerapkan. Nah, itu yang penting lagi. Bisa menerapkan. Tapi ini ada pertanyaan? Cara pembeliannya. Jadi intinya yang pertama dia akan melakukan random ini kan random 1,4 nanti dia akan dimasukkan ke dalam variabel 6. Ketika switch ada pilihan. Ketika switch munculnya nanti 6 itu apa? Kalau 3 ya yang punya case 3. Case image filenya ini yang muncul. Akan mengambil image file. Image file sendiri apa?
Itu adalah sebuah variabel ya, jenis file. Tapi isinya apa? Isinya adalah sebuah file. Nah, ini mulai redirection. Kalau ini juga nggak terlalu ini. Yang penting ini ya, mulai ya, post method. Kalau dalam programming yang production yang nyata, biasanya dipisah. Oke, proses ininya dipisah dalam file tersendiri. Ini kita jadikan satu halaman biar mudah aja melihatnya. Berarti di sini nanti bedanya kalau dipisah di bawah ini. Ini ada PHP cell, actionnya. Kalau dipisah, ini nama filenya, misalnya proses post.php. Nah, berarti nanti di sini ditulis proses post.php. Karena ini adanya di atas di dirinya sendiri di dalam satu file itu, saya pakai PHP cell. Oke, dalam kutip itu, kalau di penerapan nyatanya itu dipisah kode PHP yang di atas, dalam penerapan yang nyatanya itu dipisah. Tapi di sini dijadikan satu halaman. Makanya di sini pakai actionnya. Nah, PHP cell dia di sendiri. Sampai sini, ada pertanyaan? Karena nanti jangan sampai bingung, kok ada bentuk lain ya? Nah, itu pentingnya kalian cari referensi lain. Beda ya dengan cara menguji dia? Iya beda, karena memang kita sengaja supaya ini cukup di satu halaman, cukup satu file. Oke, bisa seperti ini. Nah, tapi kalau dalam kenyataannya itu dipisah, khawatirnya nanti apa ya? Kalau pakai misalnya atau apa, saya juga kurang ini, ataupun digunakan proses postnya itu oleh file lain lebih mudah. Cukup satu tempat panggil lagi. Kalau gini kan harus ngetik di setiap file mau nggak mau. Karena ada di halaman ini, nanti di halaman lagi juga yang butuh kode yang sama tulis lagi, itu nggak efisien. Makanya dipisah. Biasanya dipisah. Hanya ini buat latihan enggak. Oke. Nah ini metode, ini form ini sebenarnya ini adalah form HTML kan, cuman dia dimasukkan PHP kan. Nah, makanya kita bilang bahwa PHP itu bisa dijalankan di HTML. Caranya seperti ini aja, dikasih kode PHP dan bentuknya. Oke. Karena ini fungsi ini PHP cell ini fungsi di PHP ini hanya bisa dipahami oleh PHP. Kalau kalian nggak pakai kode PHP pembuka dan penutup, error pasti. Oke, pasti error. Nggak jalan. Nah, semuanya jalan oke. Kita gabung. Nanti kalian akan melihat lebih banyak lagi, terutama kalau sudah kaitannya dengan form, input atau output. Nah, itu melibatkan antara PHP dan HTML. Atau nanti ya pakai bahasa lain, itu juga sama. Kan kebanyakan juga banyak juga bahasa programan yang lain menggunakan HTML juga. Kita bisa bikin web tidak pakai PHP, tapi bisa pakai juga bahasa yang lain, ASP atau pakai JavaScript yang Node.js, bukan JavaScript yang buat klien ya, tapi yang buat server. Pakai Python, pakai Java. Nah itu bisa diisikan ke dalam HTML. Nah ini kan contohnya PHP, kita isikan ke HTML. Caranya seperti ini. Nanti bahasa yang lain ada lagi caranya mirip-mirip. Itu namanya sintaks. Caranya gimana nih? Sintaksnya gimana nih? Nah, udah punya pengalaman PHP, nanti bahasa yang lain cepat nyasar. Sudah biasa lari 10 km di lokasi Bogor, nanti lari di lokasi yang lain biasa juga. Ininya juga cuma pindah tempat aja. Lari ya lari aja. Tapi kalau nggak biasa lari, mau tempatnya dimanapun, ya napasnya habis. Sama belajar juga belum pernah nih, ya sulitan. Tapi kalau udah pernah, cepat, bukan jadi masalah. Makanya pengalaman penting. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Terus di bawah ini get. Nah nanti kalian coba bedain antara
pos dan get. Yang sudah ngerjain, di sini ada yang sudah ngerjain nggak? Bedanya apa? Pos dan get. Coba diperhatikan nggak? Sempat perhatiin nggak? Karena ini di satu tempat mungkin juga nggak terlalu kelihatan, tapi harusnya masih terlihat sebagai URL. Bahwa kalau kita get itu nanti akan muncul, misalnya kita input angka 12 dikirim ke apa untuk proses, itu angkanya sudah muncul. Misalnya kita belanja deh, oke? Belanja kan ada form kan, form belanja kita pilih barang, jumlahnya berapa, itu dimunculkan atau enggak? Kalian lihat di URL-nya tuh yang kalian beli berapa, itu biasanya dimunculkan, oke? URL-nya kalian beli berapa, jumlah 12. Nah, URL-nya kelihatan bahwa nanti ada pengiriman data. Karena muncul di atas ini berarti gunakan get. Kalau dia nggak muncul, kemungkinan post. Ada beberapa URL yang memang butuh muncul apa yang kita kirimkan di URL, tapi ada juga yang tidak butuh muncul, malah harus sembunyi, bahkan harus di-encrypt. Kayak login. Oke? Login nggak mungkin dong data yang dilewatkan muncul di URL, apalagi nggak di-encrypt. Kalau login sudah nggak dimunculin aja, dia harus di-encrypt kan? Encryptnya pakai apa? Nah, nanti ada buat login, nanti ada materi tentang buat login, dia di-encrypt pakai MD5 namanya. Jadi nanti munculnya acak. Bahkan spasi kosong pun dia encrypt jadi kode acak 32 panjangnya, 32 karakter dari 0 sampai F. Huruf apa itu? Di heksadesimal. Bilangan heksadesimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E nya kecil.